Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya Dongeng Petilasan. Kali ini temanya adalah Pangeran Duwe Kuasa. Jangan lupa pencet channel kami Lampa Toya Dongeng Petilasan. Ini hanya cerita fiktif, cerita dari si mbah leluhur saya yang sudah mendahului kita semua. Diceritakan tempo hari, pangeran memperingatkan kepada Adam dan Hawa agar tidak memakan buah koldi. Kita potong sejenak. Simbah mengatakan, pangeran sebelum menciptakan neraka dan surga terlebih dahulu menciptakan malaikat dan bumi, karena pada saat itu hanya alam terbuka, alam kosong. Pangeran hanya menjadi dewan juri, dewan keadilan di tengah-tengah. Karena kanan kiri kosong, masih kosong, bolak-balik kosong, maka dinamakan balak kosong, saudara. Lalu pangeran menciptakan bumi yang tercipta berbentuk bebatuan, gunung dan bukit juga berbatuan. Tepatnya pada hari konon katanya. Rabo artinya Robi, Robi artinya nabi. Orang yang menginjak bumi yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau diperhitungkan, bumi berputar dalam setahun, yaitu 12 bulan, saudara. Kanan kiri 6, bolak balik 6, namanya balak 6. Jumlahnya 12, yaitu bulan jumlahnya 12 dari Januari sampai Desember, saudara. Lalu dilihatnya bumi tidak bergerak, tidak goyah. Maka dari itu pangeran pada hari Kamis menciptakan angin, saudara. Angin berputar-putar mengelilingi bumi sehingga bumi ikut berputar, saudara. Dan dilihatnya bumi gelap sekali. Maka dari itu pada hari Jumat pangeran menciptakan bintang supaya bumi terlihat terang, akan tetapi masih tetap aja gelap. Sehingga pada hari Sabtu pangeran menciptakan air, saudara. Bahkan lebih banyak ketimbang bumi, karena bumi terendam oleh air sekitar 70%. Agar sinar bintang menyinari air memantul ke bumi, ternyata masih gelap saja, saudara. Sehingga pada hari Minggu pangeran menciptakan matahari. Sungguh sangat terang benderang bumi, saudara-saudara. Akan tetapi sebelahnya kok gelap. Maka dari itu pada hari Senin pangeran menciptakan rembulan. Jadi terang oleh sinar matahari dinamakan siang hari, dan yang gelap menjadi terang disinari oleh rembulan namanya malam hari, saudara. Bumi berputar, matahari dan rembulan mengitari, saudara.
Semakin lama semakin bertahun-tahun, bumi yang tadinya batu-batuan yang keras karena oleh terjangan air dan angin dan panas, terjadilah alam berubah. Ada yang menjadi lumpur, ada yang menjadi pasir. Itu dari kikisan batu-batu tersebut, saudara-saudara. Sehingga alam bumi tumbuhlah pepohonan. Lalu pada hari Selasa, Pangeran menciptakan api, saudara-saudara. Alam bumi yang lebat itu harus dibakar dengan api supaya menjadi padang. Pada hari Selasa, saudara-saudara, artinya Selasa itu selesai, saudara. Dan kita kembali lagi ke Adam dan Hawa. Adam dan Hawa hidup bahagia di surga, saudara. Akan tetapi yang namanya jin selalu menggoda Siti Hawa. Wahai Siti Hawa, kata jin, hai, makanlah buah kuldi tersebut. Buah itu terlarang, kata pangeran. Itu namanya terlarang, itu termahal, konon katanya. Karena bahasa Jawanya termahal itu terlarang. Kalau buah termahal atau terlarang pasti lebih enak ketimbang buah-buahan yang lain yang ada di surga. Sehingga Siti Hawa tergoda oleh rayuan jin, merayu si Adam agar memetik buah kuldi tersebut. Adam tetap kukuh tidak mau, karena saking rasa cintanya, saking sayangnya, sehingga menurut perintah Siti Hawa, akhirnya buah kuldi dipetiknya, saudara-saudara. Yang satu buat Adam dan yang dua dikasihkan kepada Siti Hawa. Karena saking sayangnya, maka dikasih 2 butir buah kuldi. Yang mendahului memakan buah kuldi adalah Siti Hawa. Sedangkan Siti Hawa mengatakan, enak wahai Kang Adam, enak. Maka Adam memakannya, akan tetapi masih di dalam mulut. Terdengarlah suara pangeran mengatakan, wahai Adam Hawa, kamu sudah melanggar aturan. Aku bilang kamu tidak boleh makan buah kuldi, akan tetapi kamu tetap maksa memakannya. Akhirnya si Adam mau menjawab, takut buah kuldi yang sudah di dalam mulut jatuh ketahuan, maka ditelanlah buru-buru. Akhirnya berhentilah buah kuldi yang ada di tenggorokan menjadi jakun, saudara. Karena Siti Hawa lebih dahulu memakannya, maka dari itu sudah hampir mau masuk ke perut, berhentilah di dada. Akhirnya pangeran mengatakan, kalau sekali-kali lagi akan kuberi peringatan lebih keras, konon katanya. Sekarang aku maafkan. Selang beberapa hari kemudian datang lagi jin menggodanya kepada Siti Hawa. Wahai Siti Hawa, bukankah enak buah yang termahal atau terlarang itu? Iya enak sih, kata Siti Hawa. Coba lagi. Kalau nggak mau makan, biar saya makan semua. Jangan, kata Siti Hawa, biar aku saja yang makan. Akhirnya dirayulah si Adam oleh Siti Hawa agar memakan lagi, saudara. Karena saking sayangnya si Adam kepada Siti Hawa, akhirnya
memetik lagi, saudara-saudara. Memetik cuma hanya satu buah kuldi. Lalu saking sayangnya ranting daripada buah kuldi dipegang oleh si Adam. Lalu buah kuldi itu dibelahnya menjadi belah dua. Lalu bijinya diambil sama si Adam. Bijinya juga ada dua, saudara-saudara. Baru mau dimakan, pangeran mengetahui, saudara. Akhirnya ditegur kembali, wahai Adam Hawa, kamu sudah melanggar perintahku. Lalu ranting dan biji yang dua biji itu diumpetin sambil duduk si Adam. Si Hawa juga belum sempat makan buah kuldi yang sudah belah, diumpetin sambil duduk, sambil membohongi diri. Pangeran, saya tidak mengambil, mana buktinya? Oh, begitu ya. Kalau begitu, nanti kamu kalau melanggar lagi akan ku peringatkan lebih keras lagi. Ternyata pangerannya pergi, saudara-saudara. Lalu Adam dan Hawa bangkit berdiri mengatakan, wahai Kang Adam, buah kuldi yang belah tadi mana ya? Sekarang ada nempel pada diri saya, itu belah, katanya. Si Adam juga mengatakan, iya, ranting dan biji kuldi yang dua biji itu kemana? Sekarang begini adanya. Maka dari itu yang dinamakan lelaki dan perempuan, saudara-saudara. Itu daripada buah kuldi. Lalu pangeran datang kembali, wahai Adam dan Hawa, di surga tidak ada orang yang mau membuang air kecil maupun membuang air besar, atau buang air kecil atau buang air besar. Tidak ada. Maka dari itu kamu saya laknat, saya turunkan ke bumi. Itu, saudara ya, sehingga Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, saudara. Dan jin juga dilaknat oleh pangeran, diturunkan ke bumi. Lalu jin mengatakan, wahai pangeran, aku tidak mau. Kamu harus turun, kata pangeran, ke bumi. Tidak apa-apa, saya mau turun ke bumi, tapi aku minta harta benda, emas, berlian, dan ilmu untukku, supaya anak cucu Adam tergiur oleh harta benda, emas, intan, berlian, konon katanya. Sehingga pangeran memberinya emas, intan, berlian, dan ilmu kehebatan kepada jin. Akan tetapi Adam dan Hawa tidak membawa apa-apa, saudara. Lalu pangeran punya rencana agar jin dikemas, agar alamnya beda dengan alam Adam dan Hawa, dikemas atau setan zaman sekarang ya. Maka dari itu jin turun ke bumi menjadi setan, konon kata Simba, saudara. Akan tetapi anak cucu Adam juga nggak mau hidup susah, kepengennya kaya mendadak. Setan sudah dikemas, sudah diset-setan, alamnya lain dicarinya oleh anak cucu Adam, supaya hidupnya senang bergelimang harta benda di dunia. Karena jin atau setan akan mengganggu, menggoda cucu Adam sampai itu maka akhir zaman, saudara. Dan Adam diturunkan di negeri India, dan Siti Hawa diturunkan di Bukit Marwah. Akhirnya bertemu, saudara. Pada akhirnya bertemu. Pada akhirnya itu Mekah
bahasa Jawanya Tumeka. Sampailah di situ berapa ratus tahun bertemu, Tumeka namanya ya. Tumeka itu artinya bertemu. Di manakah saudara-saudara? Di Mekah. Sekian saja saudara-saudara, ini hanya sebatas dongeng. Sekali lagi sebatas dongeng. Mohon maaf bila ada tutur bahasa saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.